Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas webtoon Tower of God pada chapter terbaru, chapter 550. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya masih tidak ada hal menarik yang terjadi. Di sana kita hanya disajikan sedikit informasi tentang 10 keluarga agung dan ditutup dengan Rahel yang akhirnya bertemu dengan Kun. Masuk pada chapter terbaru, panel pertama dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Atas permintaan Rahel, Bellerin pun bertemu dan melihat Kun, lalu berkata kalau Kun lulus dalam penilaiannya dan dirinya akan mencari cara untuk mengeluarkan Kun dari sana. Menurut Bellerin, banyak orang kaya yang akan membayar untuk mendapatkan Kun. Jadi sepertinya saat ini Bellerin benar-benar akan menjadikan Kun sebagai budak untuk dijual. Sementara di sisi lain, Kun langsung menyadari kalau akan ada suatu hal yang menyebalkan segera terjadi. Berikutnya adegan berpindah kembali pada Yama. Setelah sebelumnya Yama menghantam Pites, ternyata dirinya masih hidup. Di sini Yama pun menginterogasi Pites tentang apa yang akan mereka lakukan dan kemana mereka akan mengirim para pasukan Beskin tersebut. Tapi tentu saja Pites tidak menjawab dan di saat yang sama Yama pun langsung menghabisi Pites. Yang menarik di sini Yama bergumam kalau sepertinya perang yang dikatakan oleh Kelhelam akan segera terjadi. Pertanyaannya, perang manakah yang dimaksud? Jika melihat dari timeline cerita saat ini, jelas perang yang dimaksud adalah perang antara Pobidau dan Lopobia. Tapi berhubung sebelumnya Gustang sempat muncul di kapal induk Lopobia, yang mana pada saat itu sebenarnya Gustang juga bisa langsung menghancurkannya, ditambah semua kejadian dan kerugian yang terjadi di Denes bagi Teromerai, mungkinkah perang antara Pobidau dan Lopobia ini akan tetap terjadi? Dengan alasan-alasan yang Mimin sebutkan tadi sih seharusnya tidak akan. Karena saat ini sepertinya Teromerai akan cukup sibuk mengurus BAM. Belum lagi kedatangan Gustang sebelumnya juga bisa dibilang merupakan sebuah peringatan. Jadi seharusnya dua keluarga tersebut tak akan berperang. Tapi mengingat perang dengan keluarga Pobidau ini adalah kesepakatan antara Teromerai dan Kerajaan Zahard untuk mendapatkan BAM, jadi sepertinya kesepakatan tetaplah kesepakatan. Mau tak mau, Teromerai dari Lopobia harus berperang dengan Gustang dan seluruh Pobidau. Namun yang cukup aneh, dengan segala persiapan Lopobia saat ini, di sisi lain kita tidak diperlihatkan keluarga Pobidau melakukan hal yang sama. Jadi Mimin tetap mempertanyakan apakah perang Pobidau dan Lopobia ini akan tetap terjadi, atau mungkin perang yang dimaksud oleh Kelhelam bukanlah perang antara Lopobia dan Pobidau. Ya, kita saksikan saja kelanjutannya di chapter yang akan datang. Bagaimana menurut kalian? Lalu terlepas dari itu, berikutnya Yama pun mengumumkan pada semua pasukan Beskin yang ada di sana kalau mulai dari saat ini mereka bebas memilih untuk bertempur di sisi Yama dan Fug menghadapi tirani keluarga agung dan Zahard atau melarikan diri dan hidup bebas. Tapi kemudian semua pasukan yang ada di sana pun tiba-tiba terdiam dan berlari menuju Yama dengan niat membunuh. Karaka yang melihat hal itu menyadari juga memberitahu Yama kalau Pites masih hidup dan sedang mengendalikan semua pasukan tersebut. Dan yap, dari sini Yama pun benar-benar menghabisi Pites dan alhasil para Beskin pun kembali tersadar. Namun masih belum diketahui secara pasti apakah Pites sudah mati atau belum. Karena anehnya, di sini setelah Yama benar-benar menghabisi Pites, di kepala Pites muncul telinga hewan. Karena gambar yang tidak jelas dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, tak diketahui apakah Pites menyembunyikan telinga hewannya tersebut atau Pites memang berubah menjadi Beskin setelah terkena serangan Yama. Karena di sana, Doom yang menyaksikan hal tersebut pun terlihat terkejut. Ya, intinya untuk saat ini masih belum jelas. Nah, berikutnya adegan pun kembali berpindah pada Teromerai. Di sini seperti biasa, Teromerai sedang ada di pose no-labnya hingga tak lama kemudian Kirin pun menghubungi. Kirin menawari sang kepala keluarga jika dirinya kerepotan untuk berteleport, Kirin akan mengirim kapal berkecepatan tinggi untuk menjemput Teromerai agar dirinya cepat sampai ke kapal utama. Namun Teromerai pun menjawab kalau hal tersebut tidak diperlukan karena sepertinya Gustang juga tidak akan kembali ke Lopobia. Lalu berikutnya ketika Kirin akan mengakhiri panggilan, Teromerai rupanya cukup peka. Menyadari kalau Kirin menelponnya malam-malam, Teromerai pun bertanya pada Kirin, apakah ada hal lain yang ingin ia sampaikan? Dan di sini Kirin pun langsung menyampaikan suatu hal yang mengganjalnya, yaitu tentang keputusan Teromerai yang ingin mengadakan kompetisi pernikahan dan membawa BAM masuk ke dalam keluarga. Kirin pun bertanya, apakah Teromerai berubah pikiran? Tapi di sini Teromerai pun menjawab kalau dirinya hanya ingin menggunakan BAM. Terlebih saat ini BAM sudah menyerap Leviathan.
Dan menurut Traumerai, seperti yang Kirin tahu, Leviathan menyimpan ingatan miliknya, sebuah ingatan yang dahulu ia hapus sejak lama sekali. Yang menarik di sini Kirin tidak hanya tahu tentang Leviathan, bahkan ingatan buruk yang ingin Traumerai hapus pun Kirin juga tahu. Lalu tidak hanya itu, yang lebih menariknya lagi, di sini Kirin pun berkata pada Traumerai kalau ia menduga mungkinkah sejak awal Traumerai sudah tahu Bamsi Irregular bisa menyerap Leviathan, maka dari itu Traumerai bersedia menjalankan operasi di The Nest. Namun setelah Kirin mengatakan hal tersebut, Traumerai pun no comment dan menutup panggilan. Nah, pertama yang ingin Mimin bahas sebenarnya ingatan apa yang Traumerai hapus tersebut. Pertama, menurut Leviathan, ingatan tersebut terasa menjijikan. Lalu pada chapter 528, Traumerai sendiri sempat mengatakan kalau dirinya pernah dikhianati oleh seseorang yang sedang jatuh cinta. Perkataan itu seakan menandakan kalau ingatan yang ia hapus ini berhubungan dengan pengkhianatan tersebut. Dan tentu salah satu kemungkinan besarnya sang pengkhianat yang dimaksud oleh Traumerai merujuk pada Arlen Grace yang jatuh cinta pada V. Lalu apa hubungannya? Karena di sini Traumerai tidak menjawab dugaan Kirin. Jadi jika dugaan Kirin benar, mungkinkah Traumerai memang sengaja ingin Bam menyerap Leviathan dan melihat ke dalam ingatannya? Yang artinya lagi, jika Traumerai berniat seperti itu, dan jika memang ingatan tersebut berhubungan dengan Arlen Grace, sepertinya Traumerai sudah tahu kalau Bamsi Irregular ini merupakan anak dari Arlen Grace dan V. Ya, sepertinya kita harus menunggu cukup lama sebenarnya siapa dan apa ingatan yang Traumerai hapus tersebut. Nah, terlepas dari itu, lanjut cerita keesokan harinya Bam pun meminta izin Traumerai untuk memperbolehkannya ikut dalam kompetisi pernikahan. Dan jika dirinya menang, Bam tidak akan menikah. Tadi duga dan secara cerita Mimin pun juga tidak mengerti kenapa Traumerai menyetujui permintaan Bam itu dengan memberikannya satu syarat. Tapi sayang tak diketahui apa syarat yang Traumerai berikan tersebut. Selanjutnya singkat cerita, kapal Lilial pun akhirnya sampai di kapal induk Lopobia. Saat ini diceritakan kalau kapal induk sedang sibuk bergerak mencari lokasi hilangnya salah satu kepala cabang Lopobia. Tak diketahui kepala cabang mana yang dimaksud, apakah kepala cabang yang ikut ke The Nest atau kepala cabang yang ada di lokasi lain. Untuk kepala cabang yang ada di The Nest, Lopobia Widow sendiri selamat, sementara Yorari terakhir kali terlihat sang kepala cabang ular tersebut berhasil ditahan oleh Yol, hingga kemudian batu suspendium pun hancur. Tak diketahui apakah mereka berdua masih hidup atau tidak, tapi jika kepala cabang di lokasi lainlah yang hilang, cukup menimbulkan pertanyaan apa yang terjadi. Terlepas dari itu, singkat cerita, Traumerai pun akhirnya mengirim pesan tentang kompetisi pernikahan ke sedikit orang yang ia kenal. Tapi tak diduga, ternyata pesan tersebut bocor dan tersebar ke lebih banyak orang. Tak diketahui siapa yang membocorkan pesan tersebut, tapi anehnya salah satu kelompok yang menerima pesan itu adalah Endorsi dan anak. Jadi sebelumnya, saat ini Endorsi dan anak masih mengejar Emily. Menurut anak, ujian lantai akan segera dilaksanakan, belum lagi lokasi yang dikatakan oleh si Traveler juga sudah dekat. Tak diketahui lokasi apa yang dimaksud, tapi sepertinya masih berhubungan dengan Emily. Namun setelah mendengar berita kalau Jiu Violoi Grace aka Bam mati, tentu saja seperti biasa Endorsi langsung berniat mencari Bam. Anak sempat menahan Endorsi kalau Bam belum mati, hingga akhirnya muncul pesan di pocket mereka kalau akan diadakan sebuah kompetisi pernikahan dengan Bam sang irregular sebagai hadiahnya. Dan yap, Endorsi yang awalnya sudah tenang pun kembali menggila dan tentu saja berniat untuk ikut dalam kompetisi. Dan oke, berikutnya tadi diduga kita ditunjukkan kembali seorang karakter lama, yaitu Lopobia Ren, anggota dari Red, divisi penegak hukum dari Kerajaan Zahard, atau orang-orang Menara justru lebih mengenalnya sebagai divisi pembunuh. Di sini Ren yang juga mendapatkan informasi bocor tersebut. Sebagai anggota Lopobia, tentu saja dirinya bertanya-tanya dan tidak setuju dengan keputusan sang pemimpin keluarga tentang Bam yang akan menjadi penerus dari Lopobia. Di sana kita juga diperlihatkan kalau Ren sedang berdiskusi dengan anggota Red yang lain. Sementara itu, melihat Ren yang mulai hilang kendali, sang pimpinan dari diskusi tersebut pun memerintahkan Ren untuk tenang dan jangan bertindak seenaknya. Karena pesan tersebut sepertinya sangat rahasia dan si pimpinan berniat untuk mengecek kebenaran tentang pesan itu terlebih dahulu. Tapi di sini Ren pun berniat membunuh Bam dan chapter pun berakhir di sana. Di akhir sedikit pembahasan dari Mimin, cukup menarik jika Xiu akan melibatkan Red dalam arc kali ini. Karena meskipun Red ini benar-benar ada, tapi kita belum pernah diperlihatkan informasi lebih lanjut tentang mereka.
Misalnya orang-orang seperti apa anggota Ren ini, ada berapa, dan siapa pemimpinnya. Di sisi lain, berhubung saat ini Ren berniat membunuh Bam, hal ini bisa dibilang merupakan ancaman yang lumayan serius. Karena Ren ini adalah anggota Lopobia, dia bisa masuk ke dalam keluarga tanpa masalah. Lalu dari segi kekuatan pun, seharusnya Ren ini lumayan kuat sebagai anggota dari Red. Karena meskipun dahulu Ren sempat dihabisi oleh Yuri dengan jentikan jari saja, tapi Lopobia Ren yang sempat muncul di lantai 2 dahulu bukanlah tubuh aslinya. Jadi seharusnya Lopobia Ren yang asli akan lebih kuat. Dan terlepas dari itu, Mimin berharap sih kalau anggota Red yang lain akan muncul dan ikut terlibat dalam arc yang akan terjadi berikutnya. Namun sayang di akhir Mimin datang dengan kabar buruk karena Xiu akan hiatus kembali dalam waktu yang tak ditentukan. Berhubungan dengan kesehatan mental dan terutama pergelangan tangannya yang masih belum sembuh. Jadi di sini Xiu bilang dalam beberapa bulan ke belakang terjadi sesuatu yang personal yang menyebabkan dirinya dalam situasi kerja yang buruk. Nah, tapi Xiu mencoba mengatasi hal tersebut dengan libur selama 1 minggu pada bulan lalu kalau Mimin gak salah. Xiu berpikir kalau libur tersebut seharusnya sudah cukup, tapi hal itu nyatanya tidak membantu dan keadaan malah tambah buruk. Maka dari itu, daripada terus melanjutkan TOG dengan kondisi yang buruk dan menyajikan pekerjaan yang bahkan Xiu sendiri tidak puas, dengan segala pertimbangan Xiu pun memutuskan untuk istirahat. Tidak hanya menyembuhkan kesehatan fisiknya, Xiu juga berencana untuk meninjau chapter-chapter sebelumnya dan baru setelah semuanya set atau dalam kondisi yang baik, Xiu akan kembali. Terakhir sedikit opini, menurut Mimin hiatus ini merupakan keputusan yang baik dan diperlukan oleh Xiu. Karena meskipun sebelumnya Xiu sempat hiatus panjang selama 18 bulan, ternyata ketika Xiu kembali pun lengannya belum benar-benar sembuh. Dan terlepas dari itu, sejak Xiu kembali melanjutkan cerita TOG tahun lalu, jujur saja menurut Mimin pribadi, belakangan ini alur cerita TOG mengalami penurunan. Salah satunya yang paling besar adalah tentang niat Romera yang ingin mengadakan kompetisi pernikahan yang terkesan out of nowhere dan sangat kasar dari segi transisi cerita. Bukan hanya Mimin, banyak fans lain pun terutama dari Korea sendiri mengkritik hal tersebut. Terbukti dengan penurunan bintang yang cukup drastis dari aplikasi Never Webtoon. Dan lalu jika kalian jeli, art dari TOG pun kini berubah. Dan hal ini juga banyak dikritik oleh fans karena dalam adegan pertarungan, art yang disajikan selalu overpanel, blurry, dan monoton. Alasannya karena hiatus panjang yang Xiu lakukan sebelumnya membuat ilustrator yang bekerja untuk Xiu mundur. Maka dari itu, Xiu pun mencari editor baru dan hasilnya seperti saat ini. Nah, jadi selain masalah fisik, Xiu pun juga mengalami beban mental. Pertama dari dirinya sendiri yang tidak puas akan pekerjaannya, dan kedua dari luar oleh para fans yang juga tidak puas dengan pekerjaan Xiu. Jadi menurut Mimin, hiatus ini merupakan keputusan yang sangat baik dan memang diperlukan oleh Xiu untuk merecovery kesehatannya baik dari segi fisik maupun mental. Dan mungkin sembari menata ulang cerita megah Tower of God yang akan ia sajikan selanjutnya. Ya, menurut Mimin sih jika kita beruntung paling cepat Xiu akan kembali dalam 1 bulan. Jadi itulah kurang lebih pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru TOG ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.